Kalau lu ditanya dari 100% hidup lu nih, nah kira-kira yang sesuai dengan yang lu planning nih saat ini nih, berapa persen? Wah, berat Mut. Kalau hidup gua roller coaster banget ya. Roller coaster ya? Roller coaster. Mungkin paling yang sesuai 10% lah ya. Lu bayangin ya, pas 5 tahun lalu, kita dibilang 5 tahun kemudian lu akan bikin podcast, lu di YouTube nih. Manusia namanya lu sama Desmond kayak, what the hell gitu ya. Apa? Gak mungkin ya. Hai guys, welcome back to channel kami. Bukan manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Abdullah. Kalau lu ditanya dari 100% hidup lu nih, oke? Biasanya pasti lu ada planning dong dan perencanaan. Nah kira-kira yang sesuai dengan yang lu planning nih saat ini nih, berapa persen? Wah, berat Mut. Kalau hidup gua roller coaster banget ya. Roller coaster ya? Roller coaster. Mungkin paling yang sesuai 10% lah ya. 10 ya? 5-10% lah ya. Iya. Sebenarnya kalau gue ditanya gue juga sama sih. Iya. Kayaknya feeling gue 5-10 sih. Betul. Kayaknya kalau lu bayangin ya, pas 5 tahun lalu, kita dibilang 5 tahun kemudian lu akan bikin podcast, lu di YouTube nih. Bukan manusia namanya lu sama Desmond kayak, what the hell gitu ya. Apa? Gak mungkin ya. Gak ada gitu. Gak ada di perencanaan kita. Iya. Atau 3 tahun lalu dibilang lu akan bikin video di Instagram dan lu akan follower lu orang banyak. Itu kayaknya gak kepikiran. Gak mungkin. Begitu juga gua juga masuk ke industri arsitek, kontraktor, bangun rumah. Bisa suksesnya Ya ada dipikir gak sama sekali. Tapi ya ya lu di arsitek juga gak ada. agak kepikiran saya 5 tahun 6 tahun lalu lu bilang betul. Desmond suatu hari akan di situ. Gak kepikiran. Karena bukan bidang gua, bukan yang gua ngerti juga. Betul. Tapi ya it is what it is gitu. Akhirnya ternyata kita terjunnya di situ gitu, ya, masing-masing. Jadi sebenarnya kita pengen bahas hidup ini selalu gak sesuai yang kita rencanakan. Betul. Dan it's okay. Sebenarnya. Memang naturalnya seperti itu. Iya, karena dulu tuh kita kan selalu sering banget bikin planning, merencanakan. Iya. Target umur segini gua harus begini. Nanti umur sekian gua harus udah begitu. Tapi ternyata ya gak seperti itu hidup. Gak bisa kita kotak-kotakin, kita kasih batasan nanti ini kayak gini. Iya. Dan memang gak bisa gitu. Nah teman-teman yang nonton pasti juga mengalami nih. Kalau kalian ditanya berapa persen, coba ditulis di komen berapa persen yang sesuai dengan yang kalian jalani. Apakah kalau bisa ya di atas 10-20% menurut gue udah bagus. Hebat. Udah hebat lah. Karena unpredictable semuanya. Betul. 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu lah. Nah, saya ada aja kan tiba-tiba terjadi misal ternyata orang tuanya udah ada ataupun bahkan tahun dipecat dari kerjaan 2023 aja waktu itu tuh orang tua gua tuh udah planning sama kakak adik dia. Satu keluarga itu mau jalan-jalan ke China. Jadi mau balik ke kampung halaman mereka. Di mana nenek moyang kita di situ gitu. Tapi awal tahunnya itu paman gua gak ada, tiba-tiba dipanggil tapi paman gua ini sebenarnya tour guide-nya. Akhirnya rencananya buat keluarnya. Ya saya hidup ya sering kali seperti itu kan. Wajar. Nah, menurut lu apa sebenarnya yang perlu diperhatikan ya? Maksudnya dalam kita menghadapi hidup ini yang memang akan kejadiannya seperti itu. Sebenarnya salahnya kita adalah berpikir kita itu bisa memprediksi masa depan. Ya. Cuma sebetulnya kadang tuh apa yang terjadi mungkin memang itu yang terbaik. Gitu. Seperti dulu lah. Gua kan begitu fokus dengan pekerjaan gua dulu. Maksudnya sangat terkonsum lah dengan pekerjaan gua. Gua gak pernah mikir yang lain-lain. Gua gak pernah mikir pengen bisnis apa segala macam. Sama sekali gak berpikir gitu loh. 5 tahun lalu berarti 2020 lah. Pas bulan-bulan inilah tiba-tiba COVID melanda. Pas COVID itu kan kita dipaksa gak ngapa-ngapain. Waktu itu gue banyak merenung dan banyak berpikir gitu. Mungkin kok gue gak pengen menghabiskan seluruh hidup gue itu cuma bekerja kayak gini doang gitu. Jadi waktu itu gue mulailah berpikir bahwa mungkin kok jawabannya salah satunya itu adalah media sosial. Ya. Makanya waktu itu gue bikin YouTube. Ingat ya, YouTube makanan. Awal Linder. Orang kalau nonton board hungry itu gue dulu. Sayanya kena ban.
Jadi gue bikin YouTube tuh awalnya. Waktu itu setelah itu gue juga gak berpikir bahwa YouTube ini akan bisa sukses. Gue cuma berpikir YouTube ini buat penghasilan tambahan. Sampai sedikit banyak ini ya, maksudnya satu dan lain hal, sampai di 2022 lah, gue memutuskan benar-benar untuk berhenti. Jadi masih masa peralihan, selesai proses administrasinya di 2024. Jadi benar-benar hidup gue itu 180 derajat. Nah, yang gue paling gak nyangka adalah gue itu tampilin muka. Gue itu aslinya introvert. Cuma semua orang selalu ngomong gue ini ekstrovert ya. Memang gue ekstrovert. Maksudnya kalau komunikasi ini menurut gue cuma skill aja ya. Bukan gue, bakat gue memang bukan di sini. Jadi salah satu yang bikin gue dulu berhenti dari kerjaan sales gue, maksudnya kerjaan marketing gue adalah gue gak suka ketemu orang sebetulnya. Gue itu pengennya itu di balik layar. Ya. Sebetulnya seperti itu. Jadi singkat cerita gue mulai mencari-cari apa. Makanya kalau kalian lihat dulu channel kuliner gue itu, gue gak tampilin muka. Cuman makanannya aja gitu. Nah tapi satu dan lain hal gue tahu bahwa apa yang gue suka belum tentu apa yang gue jago. Maksudnya gue memang jagonya tuh ngomong. Ya. Mungkin gue gak suka ngomong sama orang, tapi gue memang ada talent di situ. Bakat gue memang Ada kelebihan. Iya, bakat gue memang itu gitu loh. Gue kalau eksploitasi bakat gue yang lain gak ada. Ya. Bakat gue memang itu meyakinkan orang apa gitu loh, ngobrol gitu kan. Jadi akhirnya gue mikir ya udah gue eksploitasi talent gue. Nah, satu hal yang pasti adalah hidup gue ini dari dulu roller coaster. Jadi kayak mungkin karena gue juga orangnya investasi gue, profil investasi gue high risk high return punya. Jadi selalu ya kadang bisa gak ada duit banget, kadang bisa ada duit banget gitu loh. Jadi selalu kayak gitu. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa gue sedikit bersyukur waktu itu COVID itu melanda, sehingga membuat gue berpikir ulang tentang jalan hidup gue. Walaupun waktu itu gue menyesalinya, tapi sekarang gue berpikir, ada benarnya juga, gitu. Waktu gue pertama kali mulai channel gue, waktu dulu itu ya, seperti mulai channel Hubungan Manusia ini lah, kita kan targetkan tuh 2-3 tahun pertama itu 10.000 subscriber. Cuman itu yang kita targetkan. Ternyata jauh melampaui. Bahkan tahun pertama itu kita cuma targetnya bisa monetisasi, Mak. Dulu ternyata gak nyampe setahun udah monetisasi. Terus sudah sekarang 20.000 lebih subscriber kita. Ternyata hidup walaupun tidak sesuai rencana mungkin lebih bagus daripada yang direncanakan. Menurut gua sih itu satu. Kedua, lu gak bisa paksa dunia ini berubah. Yang lu bisa adalah lu berubah. Lu menyesuaikan dengan apa yang ada di gue. Kayak dulu gue itu sangat anti media sosial. Gue gak bisa paksa dunia ini itu untuk tetap gak usah media sosial. Cuman sampai suatu titik gue menyadari bahwa kalau gue kayak gini terus, gue akan ketinggalan. Kalau gue pinter, yang tahu cuma keluarga gue mau ngapain. Buat apa? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Tapi kalau gue pinter, yang tahu satu Indonesia ada gunanya. Kita bisa ngapa-ngapain. Gitu. Itu motivasi gue dulu. Jadi gue merasa bahwa memang hidup tidak akan sesuai rencana. Tetapi dari yang tidak sesuai rencana itu, bagaimana lu banyak kesempatan kan? Ya, banyak kesempatan yang datang. Ya. Gitu. Seperti itu sih kira-kira. Iya, sama sih kalau flashback juga tadi gue bilang hidup gue juga 5-10% doang paling yang sama gitu loh. Dulu apa yang gue pikir gue rencanakan dan gue pikir gue bisanya cuman itu, ternyata enggak juga. Iya, betul. Tapi justru dulu yang gue lakukan ini mempersiapkan gue sekarang sih menurut. Betul. Kayak dulu tuh mungkin sedikit banyak terpaksa baca buku. Iya. Lo juga sedikit banyak ketemu orang untuk melatih skill. Iya, komunikasi atau menjual sesuatu. Ya kepake juga sekarang. Walaupun yang dijual hal yang berbeda. Betul. Tapi menurut gue tuh sebenarnya tadi juga kita bahas sebelum kita shoot video, banyak orang tuh menganggap remeh mempersiapkan diri. Tuh. Jadi sebenarnya kesempatan ini mungkin sering nyampe. Benar. Tapi kita yang gak siap sebenarnya. Betul. Banyak yang orang yang mungkin pengen kasih kita kesempatan, tapi apakah kita itu siap gak? Layak dikasih kesempatan itu? Betul. Padahal mungkin kesempatannya ada aja gitu. Benar. Misalnya let's say
Hartono mungkin di lingkungan dia banyak nih teman, saudara. Mungkin kalau teman atau saudaranya juga berniat untuk belajar sosmed, sebenarnya kan Senang-senang aja. Hartono kan ada di sini gitu loh. Terlalu ready untuk memberikan itu. Tapi yang diajar ini apakah siap untuk menerima gitu loh. Betul. Atau mau juga untuk belajar. Mungkin dia juga gak tahu mau ngapain. Bener. Tapi ini sebenarnya bisa kalau dia mau mencoba gitu loh. Nah bisa juga hal lain ini contoh belajar bahasa kita bilang. Iya. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin. Iya. Kita melihat sebenarnya kan dunia sekarang ini sangat-sangat open terhadap global. Luar. Maksudnya dari luar ini sangat-sangat open. Misalnya orang China masuk ke Indonesia, orang Korea, orang Jepang, dari manapun. Jadi sebenarnya dengan kita mempersiapkan diri, misalnya dengan skill bahasa tadi, ini kan jadi nilai tambah untuk kita gitu. Betul banget. Sebenarnya dari pembahasan ini kita pengen sampaikan bahwa memang realitanya kita ini akan hadapin yang gak sesuai. Tuh. Apapun yang udah kita planin ini nanti gak sesuai. Tapi cara kita merespon ini yang jauh lebih penting. Benar banget. Karena kalau kita meresponnya dengan buruk, ini kan memperburuk situasi. Iya. Tapi kalau paling enggak kita ngerti nih, apa yang udah gue plan ya cuma planning. Betul. Tapi kejadiannya sebenarnya kemungkinan akan gak sesuai. Iya. Nah kalau mindset kita begitu, sebenarnya kan kita akan lebih siap aja. Iya. Kita tetap open nih. Opsi satu, tapi opsi kita gak bilang warna itu hitam atau putih. Iya. Tapi kita bilang warna-warni. Tuanya gitu. Jadi nanti munculnya merah atau hijau pun kita oke. Iya. Walaupun kita gak planning gitu. Kita tetap bisa hadapin. Benar. Ya sedikit banyak gitulah ya. Cuman memang bagian mempersiapkan diri, menurut gue itu banyak orang itu terlalu menganggap remeh. Nah yang gue suka dari Desmond ya, Desmond ini tipikal orang yang maksudnya jujur dan bekerja keras. Nah, jadi maksud gue itu Desmond punya kualitas yang memang gue gak punya. Gue gak terlalu pekerja keras asli ya gitu. Tapi kalau Desmond ini sangat pekerja keras. Nah sebenarnya ya orang itu selalu anggap remeh bagian mempersiapkan diri. Orang berpikir bahwa mempersiapkan diri itu gak penting dan membosankan. Tetapi buat orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, suatu hari kesempatan itu datang, apapun bentuknya dia bisa terima. Dia bisa manfaatkan kesempatan itu gitu. Makanya kenapa gak ada yang nyangka Desmond ternyata sekarang begitu bagus arsitekturnya dan begitu bagus mereka dalam mendesain sesuatu gitu loh. Hasil kerja kontraktornya juga oke banget gitu. Maksudnya siapa yang nyangka? Yang dulu bahkan Desmond maksudnya waktu dulu pun gak kepikir sekarang akan seperti ini. iya. Gitu loh. Sekarang kliennya udah begitu banyak, hasil kerjanya juga semua memuaskan seperti itu. Nah yang orang lain, yang sering orang lain lewatkan adalah bagian mempersiapkan diri di mana, contoh, mereka begitu lulus kuliah, mereka pikir bahwa, gua nunggu kesempatan deh. Kesempatan itu lu tunggu gak bakal datang. Soalnya kesempatan itu lu siap baru jadi kesempatan. Ya. Ambil contoh, ada kesempatan bisnis nih, modalnya 1M. Lu gak punya 1M, mana kesempatan? Atau ada kesempatan kerja nih, jadi seorang sales. Lu gak punya kemampuan komunikasi, mana jadi kesempatan. Ya. Atau begitu banyak era baru dunia ini kita lewati. Seperti era live TikTok. Begitu banyak kita lewatkan. Karena orang gak siap. Orang gak berpikir mereka akan jadi TikTokers. Live TikTok. Padahal yang dulu bersiap, sekarang udah sukses luar biasa. Udah sekali nge-live bisa puluhan juta sampai ratusan juta penghasilannya. Atau bukti era baru masa depan seperti cara memanfaatkan AI. Maksudnya ini kan sebuah kesempatan dan era baru. Ya. Tapi berapa banyak dari kita yang sibuk mempersiapkan diri? Yang kita lakukan apa? Kita tunggu AI-nya datang. Yang benar kan kita pelajari AI itu seperti apa aja yang penting. Jadi begitu era AI itu datang kita udah siap memanfaatkan. Atau kita nggak pernah tahu dulu ternyata tiba-tiba Misue masuk Indonesia. Iya. Seluruh Misue sukses luar biasa. Nah kalau lu mempersiapkan dirinya sekarang ya lu beli udah percuma, masanya sudah lewat tuh. Tapi kalau orang yang dulu pertama kali beli franchise Misue kan luar biasa banget gitu. Atau dulu inget gak kita bubble tea mode. Bubble tea begitu banyak merek, semuanya sukses. Ya. Masuk booming. Habis itu hilang sebenarnya beraturan. Maksudnya
Kesempatan itu selalu datang. Istilahnya sungai itu selalu mengalir dan ikan selalu ada. Lu kapan jahit jaringnya selesai? Gitu loh. Lu kalau jahit jaring lu gak pernah selesai, lu gak pernah bisa ngejala gitu. Istilahnya seperti itu. Makanya saya sering ngomong tuh ke anak-anak muda, terutama saudara-saudara saya yang masih muda gitu ya. Saya sering ngomong bahwa sebenarnya harus tiru Desmond dulu. Dimana begitu dia sebelum lulus kuliah, dia udah mempersiapkan diri. Dia udah jadi barista, dia udah jadi translator, udah jadi apa, dimana tuh udah mempersiapkan karakter gitu. Ya, karena kondisi dia beda. Kalau sekarang dia hidup enak, mereka ya enak beda. Memang zaman kita dulu itu ya gimana ya retin ya. Kalau sekarang ada pilihan. Tapi gitu lah. Gitu lah. Semua orang ada situasi dan kondisinya sendiri. Betul. Nah jadi memang ya hidup begitu sih. Kita nggak bisa ngedikte akan seperti apa gitu. Begitu juga mungkin teman-teman yang punya anak. Ya kita lebih baik menurut gua mempersiapkan dia menghadapi segala kondisi yang kemungkinan akan terjadi. Walaupun ya kita tetap arahin ke yang terbaik sih. Betul. Tapi ya situasi ini kan kita nggak bisa kontrol. Iya. Bisa aja berubah gitu. Jadi gitu lah. Jadi sebenarnya nggak banyak hal yang emang akan nggak sesuai rencana kita aja. Nah menurut kalian gimana? Coba dong share di komen. Lalu juga kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh share ke teman kalian yang mungkin butuh denger ini juga. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.